bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS, Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syaihu, melalui unggahan Instagramnya @syaihu_ahmad_. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaihu mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024. Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Cak Imin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan, yakni saat deklarasi Anies Cak Imin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai baca pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syaihu berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syaihu menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru Koalisi Perubahan tersebut.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Caimin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Caimin atau Amin. Caimin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Caimin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Caimin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan. Juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja. Apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi. Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita.
Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawait, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS, Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syaihu, melalui unggahan Instagramnya @syaihu_ahmad_. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaihu mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024. Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Cak Imin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan, yakni saat deklarasi Anies Cak Imin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai baca pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syaihu berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme
Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syaiqo menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru koalisi perubahan tersebut. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Caimin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Caimin atau Amin. Caimin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Caimin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Caimin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan. Juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa, penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi. Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syaiqo dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun, dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua,
kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS, Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syaihu, melalui unggahan Instagramnya @syaihu_ahmad_. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaihu mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024. Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Cak Imin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan, yakni saat deklarasi Anies Cak Imin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai baca pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan
kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syaiqo berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syaiqo menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru Koalisi Perubahan tersebut. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Caimin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Caimin atau Amin. Caimin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Caimin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Caimin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan, juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi. Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syaiqo dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun, dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk
cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS, Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syaihu, melalui unggahan Instagramnya @syaihu_ahmad_. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Caimin sebagai bacawa pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaihu mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024. Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Caimin sebagai bacawa pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Caimin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan,
yakni saat deklarasi Anies Caimin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai baca pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah majelis syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah majelis syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan majelis syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syahiku berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syahiku menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru Koalisi Perubahan tersebut. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Caimin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Caimin atau Amin. Caimin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Caimin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Caimin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan, juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi. Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syahiku dari Jawa Barat.
KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS, Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syaihu, melalui unggahan Instagramnya @syaihu_ahmad_. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaihu mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024.
Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Caimin sebagai bacawa pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Caimin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan, yakni saat deklarasi Anies Caimin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai baca pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syahiku berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syahiku menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru Koalisi Perubahan tersebut. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Caimin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Caimin atau Amin. Caimin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Caimin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Caimin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan, juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus bacawa pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi. Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah
menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syahihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS, Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syahihu, melalui unggahan Instagramnya @Syahihu_Ahmad_.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan Baca Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Caimin sebagai Bacawa Pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaiqo mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024. Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Caimin sebagai Bacawa Pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Caimin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan, yakni saat deklarasi Anies Caimin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai Baca Pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syaiqo berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syaiqo menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru Koalisi Perubahan tersebut. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Caimin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Caimin atau Amin. Caimin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Caimin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Caimin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan, juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi.
Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan silaturahim kebangsaan ke kantor DPP PKS, Selasa, 12.09. Berhimpunnya PKS, Nasdem, dan PKB memiliki semangat yang sama bagi terwujudnya perubahan Indonesia yang lebih baik. Koalisi PKS,
Nasdem dan PKB sangat ditunggu-tunggu kalangan umat, bangsa, dan negara. Kami menangkap respons positif dari para tokoh nasional, ulama, habaib, dan masyarakat atas koalisi ini. Kami akan segera mengusulkan Cak Imin sebagai bacawa pres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Insya Allah, tulis Ahmad Syaihu, melalui unggahan Instagramnya @syaihu_ahmad_. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah melakukan pertemuan dengan Baca Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Selasa 12 September. Dalam pertemuan tersebut, PKS menyatakan mereka mendapatkan hasil positif. PKS pun memberikan sinyal akan segera mengusung Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu selesai pertemuan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Pusat. Syaihu mulanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menguatkan kebersamaan dalam menyongsong kemenangan Pilpres 2024. Adapun sejauh ini PKS belum resmi mengumumkan dukungan pada Cak Imin sebagai bacawa pres Anies. Penentuan dukungan ini akan dilakukan lewat musyawarah Majelis Syuro PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, musyawarah ini akan digelar selambat-lambatnya pada pekan ini. Pertemuan antara Cak Imin, Anies, dan PKS merupakan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, PKS 2 kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan, yakni saat deklarasi Anies Cak Imin pada 2 September di Surabaya dan rapat konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September. Meski tak hadir dalam agenda penting tersebut, PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies sebagai baca pres. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan pihaknya sejak awal merasa gembira menyambut PKB ke Koalisi Perubahan. Syaihu berharap agar bergabungnya PKB dapat membawa optimisme Koalisi Perubahan untuk meraih kemenangan. Adapun pertemuan ini disebutnya memperkuat chemistry yang terjalin. Sambutan PKS terhadap PKB ini terlihat saat menyanyikan Mars Yalal Waton dalam pertemuan. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Syaihu menyebut lagu Yalal Waton dinyanyikan sebagai bagian dari rasa ingin dekatnya PKS dengan anggota baru koalisi perubahan tersebut. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Cak Imin mengatakan ingin sekali PKS bergabung dengan koalisinya mendukung pasangan Anies Cak Imin atau Amin. Cak Imin berharap PKS juga bisa memahami keputusan Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Amin. Menurut Cak Imin, harapan PKS sama dengan PKB, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Sikap resmi PKS dalam mendukung pasangan Anies Cak Imin akan diumumkan selesai musyawarah Majelis Syuro pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bakal calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan, juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh
calon Presiden Republik Indonesia, saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan telah memunculkan isu adanya politik identitas. Pasalnya, dalam koalisi ini juga terdapat PKS. Menanggapi isu politik identitas, Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar memastikan tak akan pernah terjadi. Dalam keterangannya pada Selasa 12 September, Caimin menerangkan PKS dan PKB memiliki track record di DPR RI. Caimin berujar masing-masing partai tak pernah mengedepankan politik identitas. Meski begitu, PKS dan PKB tak bisa melepas identitas masing-masing. Caimin juga mengajak semua pihak untuk menanggalkan perbedaan untuk menyongsong kemenangan. Saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberikan sinyal mendukung pasangan bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, Bacawa Pres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu mengatakan akan segera mengusulkan Anies Muhaimin atau Amin dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Hal itu disampaikannya usai Anies Muhaimin melakukan kunjungan politik ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sejumlah elit partai baik dari PKS, Partai Nasdem hingga Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampak saling memberikan sapaan. Termasuk Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan. Kemudian ada Waketum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR Robert Rowu hingga Bendum Nasdem Ahmad Sahroni. Sementara dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Hakim,
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Alhamdulillah akhirnya tiba momen yang dinanti oleh kita semua. Mas Anies dan Cak Imin, Amin, melakukan